Baik, kita mulai aja sis juara ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Casis juara semua. Selamat datang kembali di kelas penalaran numerik ya. Ya, pada malam hari ini sudah bergabung Casis juara. Ada Casis juara Rian, Dava, Amelia, Cinta, Dharma, Kadek, Nova, Praja, sama Sabron ya. Baik, Alhamdulillah ini masih terjaga semangatnya. Nah, hari ini kita mau belajar yang paket 3 ya, penalaran numerik. Seperti bisa, soalnya ada 10. Saya sih juga sudah mengerjakan. Nah, malam hari ini ketika Zoom, silahkan dimanfaatkan waktunya untuk bertanya ya. Kalau masih bingung, pokoknya harus ditanyakan gitu. Nah, tadi di grup belum ada pertanyaan, jadi kita bahas urut saja ya, dari nomor 1 terus nanti sampai nomor 10. Nah, nanti kalau sisa waktunya kita bakalan bahas requestnya kemarin tuh materi trigonometri gitu ya. Atau kalau Casis Zura ada yang mau ditanyakan juga boleh gitu ya. Baik, mari langsung kita mulai saja untuk membahas yang nomor pertama. Aku dulu filenya ini. Oke, sudah terlihat ya. Nanti kalau misalkan putus-putus, nah tolong diberitahu ya. Soal nomor 1, soalnya adalah, oke, soalnya adalah mengenai bilangan ya. Nah, ini adalah soal nomor 1. Jika A tambah B sama dengan 16 dan A kali B sama dengan 15 dan A ditambah C itu sama dengan 5, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat positif, maka nilai C adalah berapa? Nah, ini kalau kita lihat dari pernyataan A tambah B adalah 16 dan A kali B itu adalah 15, maka kita punya dua kemungkinan. Ini adalah kemungkinan pertama. Nah, berarti yang memenuhi itu bisa jadi nilai A-nya 1 dan nilai B-nya adalah 15. Sedangkan kemungkinan kedua itu adalah nilai A-nya 15 dan nilai B-nya adalah 1. Nah, ini memenuhi. A tambah B-nya 16 semua. A kali B-nya 15 semua. Nah, sekarang yang mau kita lihat mana di antara kedua kemungkinan ini yang memenuhi bahwa A tambah C sama dengan 5. Namun si A, B, dan C ini semuanya bilangan bulat positif. Nah, maka ketika kita punya A ditambah C sama dengan 5 untuk kemungkinan 1, maka A-nya bisa diganti 1 nih. 1 tambah C sama dengan 5 sehingga diperoleh C-nya sama dengan 4. Benar, ini adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kemungkinan kedua untuk pernyataan A tambah C sama dengan 5. A-nya diganti 15, kemudian ini sama dengan 5, maka diperoleh C-nya adalah negatif 10. Nah, ini tidak memenuhi.
Karena -10 itu adalah bilangan bulat negatif. Sehingga yang memenuhi adalah kemungkinan satu, yaitu nilai A-nya 1, nilai B-nya 15, dan nilai C-nya adalah 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Ini, itu untuk nomor satu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, Casis Juara, sebelum kita pindah ke nomor dua? Iya betul Rian, ada pertanyaan berarti konteks soalnya yang diambil bilangan bulat betul. Karena di situ dia menjadi syarat. Jadi jawabannya harus memenuhi syarat gitu ya. Nah, kata-kata bilangan itu biasanya sangat menentukan jawaban kita. Jadi kalau misal di soalnya teman-teman ada kata-kata merupakan bilangan asli, merupakan bilangan prima, merupakan bilangan negatif. Nah, itu kemungkinan besar akan sangat berpengaruh di jawaban kita. Jadi, kalau udah ketemu jawaban, dicek lagi apakah memenuhi si syarat itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sambil diketik boleh ya kalau ada pertanyaan ya. Mungkin ini sambil kita lanjut ke nomor 2. Nanti kembali lagi ke nomor satu juga boleh. Oke, di nomor 2 soalnya bilang batu bata yang berhasil dicetak oleh pabrik Z adalah 750 buah. Jika jumlah tersebut lebih rendah 25% daripada target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik, batu bata yang seharusnya dicapai adalah berapa? Jadi, yang seharusnya dicapai atau target sesungguhnya itu kan adalah 100% ya. Nah, namun kenyataannya yang bisa dicetak oleh pabrik Z itu jumlahnya lebih rendah 25%. Nah, jika lebih rendah 25%, maka yang tercapai itu adalah 75%-nya saja. Nah, ini dari siapa? Dari seluruh total batu bata yang harus dicapai. Ini kita misalkan, misal X-nya sama dengan banyak batu bata yang harus dicapai, yang harus dicapai. Nah, berarti yang dicapai itu hanya 75% dari X, yaitu sebanyak 750. Nah, maka goalnya kita mau cari si X ini. 75% itu kan sama dengan 75/100 dikali X gitu ya. Dari X. Nah, ini sama dengan 750. Maka kita punya X sama dengan 750 dikali. Ini bentuk pecahan pindah ruas dibalik ya menjadi 100/75. Nah, ini bisa dicoret-coret. 750 dibagi 75 itu tinggal 10, maka diperoleh nilai X-nya sama dengan 1000. Jadi, banyak batu bata sesungguhnya yang harus dicapai itu adalah 1000 batu bata. Itu, itu untuk nomor 2. Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 3? Betul, Rian. Ini mirip diskon kemarin, tapi ini konteksnya yang berbeda. Nah,
Kalimatnya kalau diskon kemarin juga bisa disebutkan kayak gini loh, harganya lebih rendah 25% gitu kalau dapat diskon gitu. Bener, ini caranya sama, cuman konteksnya aja yang kalimat berbeda ya. Dapat 750 dari, oh bukan, dapat 750 dari sini. Siapa yang tanya tadi ya? Sabron ya? Ah, 750 dapatnya dari sini Sabron. Dari sini. Ini 750 buah. Karena yang berhasil dicetak itu 750 buah. Nah, saat dia dapat 750 buah, tuh artinya dia lebih rendah 25%. Maka kita bisa menuliskan kalimat, X-nya kan banyak batu bata yang harusnya dicapai. Maka 75% dari total batu bata yang harus dicapai itu cuma 750 gitu. Oh iya, oke, it's okay ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil lanjut nomor 3 ya. Nanti balik lagi boleh ke nomor 2. Nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya adalah jumlah pengunjung toko A selama 5 hari berturut-turut adalah 22, 25, 24, 26, 27. Sementara itu, jumlah pengunjung toko B adalah 11, 14, 19, 26, 35 orang. Jika tren jumlah pengunjung tersebut bersifat konstan, maka banyak pengunjung toko A dan toko B pada hari ke-6. Ini masing-masing kan selama 5 hari berturut-turut ya. Yang A polanya 22, 25, 24, 27, 26. Nah, biasanya setiap anak akan mendapatkan pola yang ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Nggak setiap anak beda, ada yang sama, ada yang beda. Nah, ini ada pola pertama. Misalkan kita pakai pola, bisa nggak kayak gini? Ini ditambah 3. Ini dikurangi 1, tambah 3, kurangi 1. Nah, selanjutnya hari ke-6. Ini ditambah 3, maka dapat 29 gitu. Atau bisa juga pakai pola yang begini. Ini masih di A ya. 22, 25, 24, 27, 26. Ini loncat 1 bisa deh ke sini. Nah, ini 22 ke 24, ini tambah 2, 24 ke 26 tuh tambah 2, ini juga 25 ke 27 tambah 2, maka dari 27 ke sini ini tambah 2 dapat 29 gitu ya. Nah, diperoleh hasilnya 29 toko A. Maka kita bisa eliminasi opsi. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Tinggal dua. Yang B antara 46 atau 44. Nah, maka kita cari dulu polanya untuk yang B. Diketahuinya 11, 14, 19, 26, 35. Benar ya angkanya ya? 11, 14, 19, 26, 35. Ini polanya gimana ya? Coba kalau kita satu-satu dulu. 11 ke 14 tambah 3, 14 ke 15. Eh, bukan 15, 19 tambah 5 maksudnya ya. Terus ini tambah 7 ke sini tambah 9 ya. Berarti ini ada di bawahnya ada pola lagi. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, ini konsisten. Ini tambah 2, maka di sini 11, maka ini ditambah 11 ya, diperoleh hasilnya 46. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ganjil, iya benar. Ini ditambah sama yang ganjil ya, yang pola ke B ya.
Ini kebetulan dapat pola yang lumayan mudah ya. Sifat sifat konstan itu adalah pola perubahannya sama, Dava. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita mengamati pengunjung dari sebuah toko, itu kan ya nggak ada polanya ya biasanya ya. Kalau sesungguhnya ya toko bisa aja kemarin yang datang 1 orang, hari ini 10 orang, besok cuman 3 orang itu kan bisa aja. Namun di konteks ini, di soal ini, si pembuat soal membuat polanya ini adalah konstan. Jadi berpolanya itu tetap. Nah, tetapnya maksudnya apa? Misalkan ini tadi yang toko A, oh itu polanya dari hari pertama ke hari kedua tambah 3, lanjutnya hari berikutnya kurangi 1, hari berikutnya lagi dia berulang tambah 3 lagi. Nah, perubahan ini bersifat tetap gitu. Gitu. Apakah terjawab, Dava, atau ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Oke, sama-sama. Mari kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4. Wah, ini soal statistika lagi ya. Dia adalah soal rata-rata. Oke, jadi soalnya adalah diketahui rata-rata 3 bilangan adalah 22. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 24, maka rata-ratanya bertambah 2. Nilai bilangan yang diganti adalah, nah, ini kan konteksnya rata-rata. Ini adalah ada 3 bilangan. Untuk rumus rata-rata, nah simbolnya kan X bar, itu adalah totalnya dibagi sama N ya. Nah, kita coba lihat di kalimat pertama. Ada 3 bilangan, rata-ratanya 22. Misal 3 bilangannya adalah A, B, C. 3 bilangan adalah A, B, dan C. Maka rata-ratanya itu kan bisa kita tuliskan sebagai A tambah B tambah C dibagi dengan 3 itu sama dengan rata-ratanya 22 ya. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai A tambah B tambah C sama dengan 22 dikali 3. Ini dapat A tambah B tambah C sama dengan 66. Ini. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan yang diganti nih di sini. Misal, misal C diganti dengan 24 ya. Misal C diganti dengan 24. Maka kita akan mendapatkan rata-ratanya itu menjadi A tambah B tambah 24 dibagi 3 sama dengan berapa? Di sini dia bilang maka rata-ratanya bertambah 2 kalau salah satu angkanya diganti 24. Sehingga rata-rata yang awalnya 22 itu ditambah 2. Begini ya. Lalu kita akan mendapatkan A tambah B tambah 24 dibagi dengan 3 sama dengan 24. Nah, kita hitung sekarang A tambah B tambah 24 sama dengan 24 kali 3. Nah, maka diperoleh A tambah B tambah 24 sama dengan berapa nih Cas? 24 dikali 3. 60 tambah 12, 72 ya. Nah, terus A
tambah B sama dengan 72 kurangi 24. Maka dapat A tambah B sama dengan 72 dikurangi 24. Ini 8, masih sisa 6 kurangi 2, 48 ya. Nah, ternyata kita tuh punya nih A tambah B, ini nilainya sama dengan 48. Kita substitusi saja ke sini. Nah, berarti awalnya A tambah B tambah C itu sama dengan 66. Maka A tambah B-nya diganti 48. Ditambah sama C sama dengan 66 sehingga diperoleh C sama dengan 66 kurangi 48 maka diperoleh C-nya sama dengan 18 padahal tadi C-nya itu adalah bilangan yang diganti. Nah, ternyata bilangan yang diganti itu adalah 18 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, untuk nomor 4. Ada yang mau ditanyakan dulu, Casis juara? Iya Kak, izin bertanya. Bu- Boleh, Rian, silakan. Itu berarti awalnya 18 ya, bukan 24 ya Kak, kalau diganti. eh Awalnya, si C-nya. Iya, Iya, betul. Awalnya C-nya ini 18, terus diganti sama 24 gitu. iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama, Rian. Ada lagi yang mau bertanya? Nova ya bertanya, Kak itu 22 kali 3 dapat dari tiga bilangan itu ya, rata-rata tiga bilangan. Betul, Nova. Jadi kalau rata-rata tuh kan dapatnya dari total dibagi N-nya ya, N-nya kan bilangan. Nah, jadi rata-ratanya tuh hasil dari A tambah B tambah C bagi 3. Sama dengan 22. Baru kedua-dua kita kali sama 3. Gitu. Oke, Dava ada pertanyaan. Kak ulang pembahasannya. Pas di A tambah B tambah 24 per 3 sama dengan 22 tambah 2. Masih bingung kenapa 22? Oh, gini. Jadi dari kalimat ini, Dava, bagian nih, kalimat kedua. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 24, maka rata-ratanya bertambah 2. Nah, jadi, tadi udah di tahap ini ya, yang kedua ya, misalkan si C ini yang diganti dengan 24. Maka kita menghitung rata-ratanya kan pakai A tambah B tambah 24 bagi 3. Sama dengan, nah ini rata-ratanya bertambah 2. Artinya rata-rata awal si 22 ditambah 2 begitu. Maka dapat sama dengan 22 tambah 2. Nah, sampai sini apakah terjawab, Dava? Oke, sama-sama. Alhamdulillah paham ya. Nah, ada yang masih bingung nggak? Ya ditanyakan biar nanti eh, selesai dari Zoom tuh udah paham sama soal yang udah dikerjakan sama Casis juara tadi ya. Gitu. Nah, kalau masih mau ketik pertanyaan boleh sambil kita lihat nomor 5 ya Casis juara ya. Oh iya, ini nanti sama kayak kemarin ya. Kita sampai jam 7, terus nanti dilanjut lagi jam 8. Oke, nomor 5. Ada bilangan, bukan, barisan negatif 1/9, koma A, koma B, koma negatif 3 merupakan barisan geometri.
maka nilai dari A kali B adalah berapa? Oke. Nah, kita ingat-ingat dulu barisan geometri. Nah, misalkan kita punya U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, di barisan geometri itu kita punyanya rasio. Ini kali R, ini kali R, ini kali R. Nah, rasio itu bisa kita dapatkan dengan cara U2 dibagi U1 atau bisa juga dengan cara U3 bagi U2 atau bisa juga U4 bagi U3. Nah, pokoknya dibagi sama si suku sebelumnya, itu dapatnya rasio. Nah, sedangkan di soal kita, kita kan punyanya barisannya adalah negatif 1/9, koma A, koma B, koma -3. Nah, mereka ini kan punya rasio nih. Ini kali R, ini kali R, ini kali R. Nah, R-nya ini bisa kita peroleh dengan cara A dibagi -1/9. Atau bisa juga dengan cara -3 dibagi B. Nah, ini kan semuanya sama dengan R. Maka kita mendapatkan satu persamaan. Nah, persamaan inilah yang akan kita pakai ya, Jas juara ya. Dari persamaan ini tuh kita mau kali silang. B-nya kali ke A, -1/9 kali ke -3. Maka akan diperoleh sama dengan A kali B sama dengan -1/9 dikali dengan -3. Sehingga didapatkan A kali B sama dengan negatif kali negatif jadi positif. Ini 3 sama 9-nya bisa dicoret. Coret tinggal satu, ini masih 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1/3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang nomor 5. Nah, jadi ini hmm, harus apa ya? Tahu dulu nih kira-kira bisa dapatnya pakai apa ya yang memunculkan A kali B gitu. Kalau kasih juara mau daftar dulu semua juga boleh bahwa R itu kan bisa juga dapat dari B per A gitu kan. Tapi kalau pakainya yang B per A nih kita nggak bisa langsung dapat A kali B, maka yang paling tepat langsung pakai yang ini nih yang udah dikotakin biru ini. Nanti langsung dapat A kali B. Jadinya lebih menghemat waktu gitu. Bagaimana untuk yang nomor 5? Apakah cukup jelas atau ada yang masih dibingungkan? Izin tanya, Kak. Boleh, silakan Rian. Kalau barisan geometri sama aritmatika itu beda ya, Pak? Gimana ya? Oh, beda barisan geometri sama barisan aritmatika ya. Itu beda. Kalau geometri punyanya rasio, kalau aritmatika itu punyanya beda. Nah, aritmatika ditambah, geometri dikali. Mungkin nanti bakal akan Kak Nur jabarkan lebih jelasnya ya untuk yang perbedaan antara barisan aritmatika sama barisan geometri. Sekalian aja nanti Kak Nur tuliskan rumus-rumusnya ya, yang mungkin bakalan sering kalian pakai. Nah, mungkin nanti habis istirahat aja ya Kak Nur jelasinnya ya, biar nggak terburu-buru juga. Gitu. Nah, oke.
Untuk yang nomor 6 juga ini nanti masih lanjutannya dari soal yang nomor 5 ya, jadi masih ada hubungannya. Nah, kalau di nomor 6 kan cari rasionya. Nah, kita tadi udah pakai rasionya juga untuk cari persamaannya. Baik, kedua hal ini nanti Kak Nur jabarkan setelah istirahat ya. Nah, untuk sekarang karena sudah pukul 19, mari kita jeda dulu, kita kembali lagi pukul 20. Itu ya Casis sejarah ya. Ini berhubung sudah ada siapa aja nih udah banyak ya. Ada Rian, Cinta, Nikadek, terus ada siapa lagi? Ada Dava, ada Kelvin juga ya. Baik, mari kita lanjutkan soal kita tadi ya. Tadi sudah sampai nomor. Oke, tadi sampai nomor 6. Nah, kita sekarang mulai nomor 6 ya. Oke, di nomor 6 kita punya soal yang masih satu rangkaian dengan soal nomor 5 tadi ya. Ini soal barisan geometri. Nah, yang ditanya sekarang adalah rasionya. Untuk rasionya tadi kan kita bisa menggunakan beberapa ini ya, menggunakan beberapa cara, bisa juga dengan A per negatif 1/9, bisa B per A, bisa negatif 3 per B. Namun karena kita masing-masing tidak punya untuk A dan B-nya, coba kita boleh pakai cara yang lain ya. Nah, untuk barisan geometri tadi, kita kan punya U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Kalau kita jabarkan ke bentuk perkalian A dengan R, maka untuk U1-nya kita punya A. Nah, dari U1 ke U2 kan dikali R ya. Maka kita akan punya A kali R untuk U2. Dan U3-nya adalah A kali R pangkat 2. Lalu kali R lagi, U4-nya dapat A kali R pangkat 3. Nah, padahal dari sini diketahui nih dari soalnya. Kita punya barisannya untuk A-nya itu negatif 1/9. U2-nya adalah A. Ini A yang berbeda ya, bukan bukan A-nya punya si A. Ya udah, nggak usah aku tulis aja ya, daripada nanti B. Aku tulisnya di sini aja. Ini adalah U1. Ini adalah U4. Nah, berarti kita kan punya U4 sama dengan AR pangkat 3 ya. Nah, U4-nya itu adalah negatif 3 dan A-nya itu adalah negatif 1/9. Nah, R-nya ini loh yang mau kita cari, gitu kan. Nah, maka dengan persamaan ini, coba kita pindah ke ruas kiri ya untuk negatif 1/9-nya. Maka diperoleh negatif 3 dikali negatif 9. Itu sama dengan R pangkat 3. Maka diperoleh di sini R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kan si R-nya pangkat 3 ya. Kita mengubah bentuk yang di ruas kiri itu menjadi suatu bilangan pangkat 3. Maka diperoleh di sini 3 pangkat 3. Nah, basisnya adalah 3 dan R. Pangkatnya sudah sama-sama 3. Maka kita peroleh kesimpulan bahwa R-nya sama dengan 3. Nah, ini kita udah dapat nih bahwa R-nya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang nomor 6?
Ini masih soal yang sama dengan yang nomor 5 ya. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan, coba Kak Nur mau menjabarkan ya tadi yang ditanyakan bedanya barisan geometri sama barisan aritmatika. Nah, sekalian aja sama si deretnya juga ya. Oke, mari kita jabarkan di bawahnya untuk materi barisan dan deret. Ini barisan dan deret. Pertama, kita mau lihat yang barisannya dulu ya. Nah, barisan ini nanti ada dua, yaitu barisan aritmatika sama barisan geometri. Pertama, barisan aritmatika dulu aja ya. Oke, aku sambil jawab pertanyaan Amelia dulu ya. Itu 3 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Pangkatnya dicoret-coret ke atau gimana? Dicoret juga boleh karena pangkatnya sudah sama. Nah, kalau nilainya sama dan pangkatnya sama berarti si basisnya nih harus sama. Berarti R-nya sama dengan 3. Gitu ya Amelia ya. Maka istilah dicoret juga boleh karena pangkatnya sudah sama. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan ditulis ya. Aku lanjut dulu. Ini tadi kita mau memulai ke barisan aritmatika. Nah, kalau barisan aritmatika, sama-sama Amelia. Kalau barisan aritmatika itu dia adalah barisan bilangan yang punya beda atau selisih yang tetap. Nah, jadi dia punya beda atau selisih yang tetap. Nah, kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk umumnya, nah maka kan akan diperoleh U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, kalau tadi dia punyanya beda, maka U1 ini bisa dituliskan sebagai A, lalu U2-nya adalah ditambah B, maka A tambah B, dan U3-nya itu adalah A ditambah 2B. Nah, karena B tambah B adalah 2B ya. Nah, ini kalau diteruskan nih, kita tuh kan sampai ke rumus UN ya. Ini misalkan sampai sini nih. Ini sampai ke rumus UN. Nah, ini di sini, maka kita punya rumus UN-nya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, ini adalah rumus UN untuk barisan aritmatika. Kalau kita tuliskan, berarti berdiri sendiri ini ya. Rumus UN adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Sedangkan bagaimana untuk mencari bedanya? Nah, maka B itu sama dengan bisa U2 kurangi U1, bisa U3 kurangi U2, dan seterusnya. Kalau dituliskan ke bentuk umumnya, itu bisa dituliskan sebagai UN dikurangi UN min 1. Contohnya bisa aja U2 kurangi U1. Bisa aja pakai U3 kurangi U2 dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk deret aritmatika, deret itu artinya jumlah ya. Nah, di sini deret aritmatika. Artinya dia adalah jumlah. Nah, kalau jumlah, kita tuh bisa menuliskan bentuk umumnya itu sebagai U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya nih sampai ke UN. Nah, rumus deret simbolnya adalah SN. Dia sama dengan N per 2, ini ya, N per 2 dikali A tambah UN. Atau rumus ini bisa juga dijabarkan sebagai
sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Gitu ya. Nah, itu untuk deret sama barisan aritmatika. Lalu bagaimana kalau yang geometri? Nah, geometri tadi sebagian udah Kak Nur tuliskan di rumus atas ya. Jadi boleh kita tuliskan ulang lagi untuk barisan geometri. Nah, kalau untuk barisan geometri dia punyanya adalah rasio ya. Kalau barisan aritmatika adalah beda, barisan geometri punyanya rasio. Nah, untuk tadi penjabaran UN-nya, kita bakalan punya U1, U2, U3, dan seterusnya nih sampai ke UN. U1-nya adalah A, mereka sama-sama A. Lalu, karena punyanya rasio kan dikali nih. Ini A kali R. Terus A kali R pangkat 2, karena R kali R itu pangkat 2. Dan seterusnya, sampai rumus ke UN-nya adalah A kali R N-1. Gitu. Maka kita bisa menuliskan di sini untuk rumus UN-nya itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, sedangkan untuk rasionya tadi adalah UN dibagi UN min 1. Ini bisa aja nih kita peroleh R-nya sama dengan U2 bagi U1. Bisa aja sama dengan U3 bagi U2 dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk deretnya. Nah, untuk deret geometri. Nah, ini sama, dia maknanya adalah jumlahnya. Jadi dia bakalan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, tapi dia rumusnya ada dua ya, tergantung dengan si rasionya. Maka pertama, ini jika nilai R-nya adalah lebih dari satu, maka rumusnya akan diperoleh Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurangi satu dibagi dengan R kurangi satu. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah rumus jika nilai R-nya kurang dari satu. Maka Sn sama dengan A dikali, ini tinggal dibalik aja. Satu kurangi R pangkat N dibagi satu kurangi R. Gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya semua untuk barisan dan deret. Ada dua macamnya. Aritmatika sama geometri. Aritmatika punyanya beda, yaitu ditambah-tambah. Geometri punyanya rasio, yaitu yang dikali-kali. Kalau barisan rumusnya UN, kalau deret rumusnya SN. Deret itu yang dijumlah semuanya, gitu ya. Oke, coba Kak Nur mau kasih contoh. Misalkan ya, kita punya, hmm, misalkan kita punya soal begini. Contoh satu di sini ya. Contoh, diketahui suatu barisan nih. Nah, diketahui barisan. Barisannya adalah 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Nah, coba teman-teman tentukan, ini barisan aritmatika atau barisan geometri? Boleh open mic, boleh disampaikan di kolom chat, teman-teman.
Ya, barisan geometri atau barisan aritmatika. Ya, betul. Ya, betul, Rian sama Nikadek. Ini adalah barisan aritmatika. Kenapa ini adalah barisan aritmatika? Coba kita lihat polanya dari U1 ke U2. Nah, ini diperoleh dari menambah 4. Dari U2 ke U3 ditambah 4, U3 ke U4 ditambah 4, ini juga ditambah 4. Maka di sini diperoleh barisan aritmatika. Oke, di barisan aritmatika kita mau cari U10-nya. Nah, U10-nya berapa nih? Sama dengan berapa? Ingat rumusnya UN. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Nah, ini sama dengan A-nya itu adalah bilangan pertama. Ini adalah A, berarti 3 ditambah N-nya itu U10 ya tadi ya. Berarti N-nya 10 nih. 10 kurangi 1 kali B. Bedanya tuh yang ini nih. Polanya dari suku ke suku. Maka dikali 4. Sehingga diperoleh nilainya adalah 3 ditambah 9 kali 4 sama dengan 3 ditambah 9 kali 4 36 ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 39 gitu ya. Itu adalah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua deh. Contoh lagi. Diketahui, diketahui apa ya? Enaknya ya. Coba diketahui deret aja deh. Diketahui deret. Dia adalah 1 tambah 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 tambah seterusnya. Coba Casis juara, ini deret aritmatika atau deret geometri? Oke, sambil Kak Nur jawab pertanyaan Cinta ya. 10 dari mana Kak? 10-nya yang ini ya Cinta ya. Nah, ini 10-nya dari yang ditanyakan adalah U10. Nah, rumusnya UN. Di sini N. Maka N-nya kita ganti 10 ya. Gitu Cinta. Oke, Sabron menjawab ini adalah deret geometri, betul, Sabron. Ini adalah deret geometri. Coba sekalian, rasionya berapa? Ini deret geometri, rasionya berapa? Siapa yang udah ketemu? Rasionya berapa nih? Satu biar jadi 1/3 itu dikali berapa? Ketemu? Ketemu? Ada siapa aja nih? Ada Dava, Amelia, Cinta, Dharma, Kelvin, Kurniawan, Naifah, Nikadek, Nova, Praja, Rian, Sabrol, Siva. Oke, Kak Nur dulu ya, ini ya yang jawab ya. Ini rasionya berapa sih? Nah, R tadi kita itu bisa dapat dari apa? U2 bagi U1. Ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Ya sudah, kita punya 1/3 dibagi 1, diperoleh 1/3. Maka kita peroleh rasionya 1/3 gitu ya. Nah,
Sekarang, oke. Sekarang boleh deh kita coba mau cari S5 ya. Nah, ini judulnya adalah tentukan S5. Nah, karena di sini rasionya kurang dari satu, maka rumus Sn yang kita pakai itu adalah Sn sama dengan A dikali satu min R pangkat N dibagi satu kurangi R. Gitu. A-nya angka paling depan yaitu satu. Maka di sini satu. Lalu dikali dengan satu dikurangi. Wah, ini angkanya banyak banget ya. Kak Nur ganti deh, nggak jadi pangkat 5 ya. Ini ngitungnya susah nih kalau pangkat 5. Pangkat 3 aja. Oke ya. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3, pangkat 3. Nah, berarti ini adalah rasionya 1/3 pangkat 3. Gitu. Lalu dibagi dengan satu kurangi 1/3. Gitu ya, Cak sejarah ya. Nah, sekarang tugas kita tinggal menghitung. Oke, sekarang tugas kita tinggal menghitung. Ini satu di luar kan nggak ngefek nih. Orang semua angka dikali satu ya dirinya sendiri gitu kan. Terus satu min 1/3 pangkat 3 tuh 1/27. Dibagi dengan satu kurangi 1/3 itu adalah 2/3. Nah, sekarang kita mau ngitung. Satu dikurangi 1/27. Ini adalah 27/27 dikurangi 1/27 dibagi 2/3. Nah, maka kita bakalan dapat 26/27 dikali 3/2. Ini bisa disederhanakan, dicoret, dicoret 13, dicoret, dicoret 9. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 13/9. Gitu ya, itu untuk contoh yang kedua. Iya betul Dharma, 13/9. Rian sepertiga apanya nih? Rasionya kali ya. Ya betul, itu ya. Dua contoh untuk barisan dan deret. Untuk barisan aritmatika dan juga deret geometri. Baik teman-teman, kalau gitu kita kembali ke soal ya. Mari kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya. Apa ya soal berikutnya ya? Berarti sekarang kita soal nomor 7 ya. Oke, soal nomor 7. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ya disampaikan di kolom chat. Nah, soal nomor 7. Di sini ada soal pernyataan P dan Q. Nah, yang diketahui adalah jika P bilangan yang menyatakan 0,275% dari 2,6 dan Q bilangan yang menyatakan 2,60% dari 0,275 berdasarkan informasi yang diberikan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q? Nah, jadi di sini, jadi di sini kita punya P itu sama dengan 0,275% dari itu kali ya 2,60. Sedangkan Ki itu adalah 2,60% dari 0,275. Nah, ini masing-masing kalau kita jabarkan itu dapat yang persen itu jadi per 100 ya. Nah, maka dia akan menjadi, oh, gini aja dulu. Kalau yang persen, aku kali 1/100 ya. 0,275
dikali 1/100 dikali sama 2,60. Nah, terus ini yang koma-koma aku jabarkan lagi nih. Dia jadi 275 per 1000. Nah, dikali sama 1/100 dikali sama ini ada dua angka belakang koma. Jadi 260 dibagi 100 gitu ya teman-teman ya. Nah maka ini kalau dikali semua yang atas kan dapat 275 dikali 260 dibagi ini nolnya ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Nah, selanjutnya yang bawah juga kita jabarkan. 2,60 dikali 1/100 dikali 0,275. Terus, oh oke, terus ini kita punya 260/100 gitu ya. Dikali 1/100 dikali 275 per ini 3 angka belakang koma 1000. Nah, maka kita punya yang atas tuh sama 260 dikali 275 per yang bawah itu nolnya ada 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti karena kita mendapatkan angka yang sama, maka diperoleh P sama dengan Q. Gitu ya, itu untuk yang nomor 7. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk nomor 7. Oke. Ada pertanyaan dulu ya dari Cinta. 1/3 pangkat 3 dari mana, Kak? Oke, ini yang nomor tadi ya. 1/3 pangkat 3. Itu yang bagian ini ya. Nah, ini dari rumus ini Cinta. R pangkat N. R-nya 1/3. Sedangkan N-nya itu dari sini yang dicari. S3. Nah, berarti N-nya diganti 3. Gitu ya. R-nya tadi dapat 1/3. Masukkan N-nya yang ditanya S3. Masukkan sini 3. Begitu. Betul, Rian. R-nya itu adalah rasionya. Jadi kita cari si rasionya dulu. Baru dimasukkan ke rumus yang SN-nya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, pertanyaan yang nomor ini juga boleh ya. Sambil kita coba lihat dulu soal berikutnya. Oke, sementara Kak Nur lanjut dulu. Tapi kalau masih mau tanya soal nomor 6, 7 juga boleh ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rian. Kalau kelihatan sama antara P dan Q-nya nggak perlu disederhanakan, nggak perlu udah dia udah sama perkaliannya langsung aja. Ini pun sama Kak Nur dijabarin banget ya. Kalau kalian dari awal udah kalau itu sama pun nggak perlu dijabarin kayak gini tuh udah boleh langsung menyimpulkan bahwa ini sama gitu. Oke, Kurniawan tanya 1/100 itu satunya dari mana? 1/100 ini yang sini kan ya. Ini. Nah, ini tuh harusnya kan dia 0,275%. Harusnya tuh biasanya kita nulisnya 0,275/100 gitu kan. Cuman Kak Nur tuh mau menunjukkan bahwa ini bisa lo berdiri sendiri biar kelihatan gitu maksudnya awalnya tadi. Jadi yang awalnya di sini per 100 kalau dipisah tuh munculin 1/100. Soalnya ini kalau kita kali itu ya satunya dikali sama 0,275 kembali ke bentuk awal gitu. Gitu Kurniawan.
Atau kalau mau dianggap dari persennya itu juga boleh. Persen itu kan sama aja 1/100 gitu. Dikali 1/100 itu juga boleh ya. Oke, apakah terjawab yang ditanyakan teman-teman? Oke, siap. Nah, coba kita lanjut nomor 8 ya. Di nomor 8. Gilang mendapat hadiah uang sebagai kado ulang tahunnya. Jika seperempat uang tersebut digunakan untuk membeli buku dan sepertiga dari sisanya untuk membeli minuman yang dan tersisa 5.000, maka besar hadiah yang diterima Gilang. Nah, kita harus membuat permisalan nih. Misal, eh misal X itu adalah uang mula-mula. Nah, terus kan awalnya Gilang tuh punya uangnya sebanyak X gitu ya. Habis itu sama dia seperempat untuk beli buku. Maka uangnya ini berkurang sebanyak seperempat X gitu kan. Nah, selanjutnya sepertiga dari sisanya untuk membeli minuman. Nah, sisanya, sisa uangnya Gilang itu adalah segini, yaitu X dikurangi seperempat X. Nah, itu adalah sisanya gitu ya. Yang dia pakai buat beli minuman tuh cuman sepertiganya. Jadi, ini untuk beli minuman itu cuman sepertiga dari sisa, yaitu sisanya X min seperempat X tuh ya. Nah, ini aku kasih keterangan aja. Ini buat beli buku. Terus ini buat beli minuman, gitu ya. Nah, habis itu udah ternyata setelah buat beli buku sama buat beli minuman tuh dia udah nggak jajan lagi. Nah, uangnya sisanya 5.000. Jadi ini tersisa 5.000. Jadi goalnya kita itu mau cari si X-nya berapa. Nah, ini ada operasi dengan variabelnya satu ya, pangkat satu, kita kalikan aja dulu yang ada kurungnya. Jadi ini kali ke sini. Nah, maka kita tulis dari depan dulu. Akan diperoleh, ini tetap X min 1/4 X. Sekarang kita ngali dulu. 1/3 kali X min 1/3 X. Lalu, ini yang dikali adalah negatif 1/3 dikali sama negatif seperempat X. Negatif kali negatif positif ya, maka diperoleh positif 1/12 X sama dengan 5.000. Nah, yang di ruas kiri kan variabelnya udah X semua nih. Cuman yang satu, yang X ini aja tuh aslinya di depannya koefisiennya satu ya. Jadi kita faktorkan X-nya semua, maka diperoleh 1 kurangi 1/4 kurangi 1/3 ditambah 1/12 X sama dengan 5.000. Nah, habis itu kita samakan penyebutnya yang di sini. Berarti jadi 12 ya. 12/12 kurangi. Ini kalau dijadikan per 12 kan empatnya kali 3 ya, berarti atas kali 3 juga. Ini kalau dijadikan per 12 berarti 3-nya kali 4, berarti di atas di kali 4 juga. Lalu ini udah per 12 aman. X sama dengan 5.000. Nah, selanjutnya kita hitung nih. Berapa jadinya? Ini per 12. 12 kurangi 3 tuh 9. 9 kurangi 4, 5. 5 tambah 1, 6. Nah, 6 per... Eh, 6. Bener nggak nih 6? Oh iya bener. 6/12 X sama dengan 5.000. Nah, sekarang kita kali silang. Maka X sama dengan 5.000 dikali 12/6. Nah, 12/6 disederhanakan. Ini tinggal 2, ini tinggal 1. Maka kita peroleh
5.000 kali 2 hasilnya adalah 10.000. Jadi, besar hadiah yang diterima mula-mula atau uang mula-mulanya itu adalah 10.000. Gitu, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ini benar-benar dinalar ya, membuat kalimat matematikanya. Memang yang paling susah di ini sih, menurutnya Kak Nur. Membuat kalimat matematikanya. Kalau tinggal ke bawahnya sih tinggal ngitung ya. Ya, kalau ada yang mau tanya boleh, silakan. Oke, Rian ada pertanyaan berarti X-nya sebenarnya ada angka satunya ya Kak? Iya betul. Kalau variabel depannya tuh nggak ada angkanya, artinya koefisiennya satu. Jadi waktu ngitung kita bisa nambahin sendiri aja deh. Betul. Ada lagi yang mau bertanya untuk yang soal ini? Oke, sambil nunggu pertanyaan. Oh, Nova kurang paham yang minuman ya, boleh. Nova, coba Kak Nur jelasin ya. Oh, tadi nge-lag ya soalnya ya. Boleh, Kak Nur jelaskan ya. Tadi yang minuman, gini. Yang untuk beli minuman itu sepertiga dari sisanya. Jadi gini alurnya Nova. Awalnya uangnya adalah X. Buat beli buku seperempat X. Nah berarti sisa uangnya Gilang tuh X dikurangi 1/4 X. Terus buat beli minuman tuh sepertiga dari sisa. Maka dikurangi lagi sepertiga dari sisanya siapa? Sisanya itu adalah X dikurangi 1/4 X. Gitu ya, Nova ya. Jadi alurnya ya. Tuh, dapat minumannya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, dulu boleh. Oke, Nova. Sama-sama. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 9 dulu ya. Nomor 9, nah ini ada suatu barisan aritmatika. Jika U2 tambah U17 tambah U38, maka U19-nya berapa? Nah, sekarang kita jabarkan dulu nih. Barisan aritmatika, rumus UN-nya itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, berarti U2-nya itu sama dengan A ditambah 2 min 1 kali B. Sama dengan A ditambah B. Sekarang yang U17-nya yang diketahui. A tambah 17 kurangi 1 kali B. Berarti A tambah 16B. Lalu U38-nya. Berarti A tambah 38 kurangi 1 kali B. Sama dengan A tambah 37B. Lah yang ditanya itu adalah U19. Berarti kita mau cari A tambah 19 kurangi 1 kali B. Sama dengan A tambah 18B. Nah, sekarang kita masuk ke yang diketahui. Apa sih yang diketahui? Yaitu U2 tambah U17 tambah U38 sama dengan 456. Nah, selanjutnya kita jabarkan sesuai yang udah kita cari tadi. U2 adalah A tambah B.
Terus U17 adalah A tambah 16B. Terus U38 adalah A tambah 37B. Nah, itu sama dengan 456. Nah, sekarang kita jumlahkan suku yang sejenis A tambah A itu adalah 3A. Selanjutnya ada ini kalau B aja artinya 1B ya. Berarti 1B tambah 16B itu 17B. 17B ditambah 37B adalah 54B. Jadi di sini 54B. Sama dengan 456. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan 3. Nah, di sini dibagi dengan 3. Diperoleh 3A bagi 3 adalah A, 54B dibagi 3 adalah 18B, dan 459 dibagi 3 adalah 152. Sedangkan ingat nih apa sih yang kita cari? Yang kita cari U19 dia adalah A tambah 18B. Nah, di sini kita udah dapat A tambah 18B. Maka diperoleh U19 sama dengan 152. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk nomor 9. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sambil dipahami ya. Oh ya, itu emang dibagi 3. Dibagi 3 dari mana, Kak? Baik. Jadi, kan goalnya kita mau cari A tambah 18B ya. Lah, kok di sini kita punyanya 3A nih. Nah, ketika kita lihat, oh 54 juga bisa dibagi 3, 456 bisa dibagi 3. Maka semuanya dibagi 3. Tujuannya biar 3A-nya jadi A aja. Dan syaratnya si 54 dan 456 harus bisa dibagi 3 juga. Gitu. Oke, terjawab ya Nova dan Rian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sip. Coba kita lihat nomor 10. Tapi kalau ada yang masih mau tanya nomor 9 juga boleh. Ini nomor 10. Soal cerita ya. Baik, nomor 10 dulu ya. Seseorang siswa telah mengikuti ulangan sebanyak N kali dan memperoleh rata-rata 80. Jika ia menginginkan rata-ratanya menjadi 84 setelah ulangan berikutnya, maka nilai yang harus diperoleh pada ulangan berikutnya. Nah, ini bentar-bentar. Seseorang, oh, oke. Jadi, kan ada siswa, dia udah ulangan sebanyak N kali. Dapat rata-ratanya 80 nih. Jadi pakai konsep rata-rata kayak tadi ya. X bar sama dengan totalnya. Totalnya dibagi N. Nah, rata-ratanya dia dapat 80. Itu sama dengan total nilai dia dibagi sama N. Berarti total nilainya dia itu adalah 80 kali N. Itu ya, 80 N. Nah, selanjutnya
dia itu ulangan satu kali lagi nih. Nah, maka setelah ulangan satu kali, nah maka akan diperoleh total nilainya atau rata-ratanya itu sama dengan total nilainya dia ditambah ulangan selanjutnya. Ulangan, apa ya simbolnya ya? A aja ya sama kayak di sini ya. A adalah ulangan berikutnya. Hmm, Ulangan berikutnya. Nah, berarti total awalnya dia ditambah A dibagi sama, berarti kalau tadi ulangan sebanyak N kali, sekarang udah N tambah satu, gitu kan? Nah, ternyata dia tuh dapat rata-ratanya jadi 84. Jadi kita bisa nulisnya ini rata-ratanya mau dapat 84. Total awalnya, nih, total awalnya dia tuh 80 N. Maka si total ini kita ganti dengan 80 N. Nah, ini ditambah sama A dibagi sama N tambah satu, gitu ya. Nah, sekarang si N tambah satunya ini kita kali ke ruas kiri, maka akan diperoleh 84 dikali N tambah satu sama dengan 80 N tambah A. Dikali distributif ke dalam kurung. Ini kali ini juga. Nah, maka diperoleh 84N ditambah 84 sama dengan 80N ditambah sama A. Gitu. Selanjutnya, kita kan yang mau dicari A-nya nih. Maka nilai yang harus diperoleh pada ulangan berikutnya yaitu si A. Maka kita buat A-nya sendirian. A sendirian, 80-nya pindah ke ruas kiri. Maka diperoleh 84N kurangi 80N ditambah 84. Sehingga A-nya sama dengan 84 kurangi 80 itu tinggal 4N ya, ditambah 84. Nah, jadi ketemu deh, maka nilai A-nya itu sama dengan 4N ditambah 84. Jadi, oh ini ada yang kurang nih. Harusnya ini ada N-nya semua ya. Ini ada N-nya, ini N, ini N. Jadi harusnya jawabannya yang D. Nah, makanya di situ dikuncinya D ya. Tapi dia kurang N-nya di sini. Oke teman-teman, itu untuk yang nomor 10. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Untuk di sini nomor 10. Atau kalau sudah aman boleh ya ditulis aman Kak nomor 10 gitu. Biar Kak Nur tahu nih udah paham atau belum. Untuk yang nomor 10 masih lengkap ya. Ini masih semangat semua. Oke. Nah, masih Kak Nur tunggu ya kalau ada pertanyaan ya untuk nomor 10. Nah, mungkin Justice Juara masih memahami. Boleh banget. Nanti kalau ketemu yang nggak paham baru ditanyakan ya. Nah, kan kemarin Kak Nur janji mau trigonometri nih. Tapi ya ini kita cicil aja ya. Kalau hari ini trigonometrinya nggak selesai, kita lanjutkan juga di waktu pertemuan berikutnya. Nah, jadi dikit-dikit aja. Soalnya trigonometri lumayan banyak juga ya materinya ya. Oke deh, kalau begitu.
Kita sambil mulai ke trigonometri ya. Oke, Rian, sin kostan dasar dulu ya. Boleh. Kita mulai dari paling dasar, besok baru tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu ya. Oke, jadi ini untuk trigonometri ya. Nah, trigonometri itu sebenarnya dasarnya adalah perbandingan sisi-sisi, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, jadi kita harus punya segitiga siku-siku nih ya. Misalkan di sini kita punya segitiga siku-siku, ya, terus di sini sisi tersegi, terus ini sisi tegak lagi. Nah, kemudian ini ya, di sini ada sudut alfa, begitu ya. Dan di sini adalah siku-sikunya. Nah, untuk perbandingan trigonometri, kita tuh harus menjadikan alfa sebagai patokan. Jadi, ketika kita punya alfa di sini, maka kita akan punya tiga istilah, sisi depan, samping, miring. Biasa disingkat sebagai de, sa, sama mi, gitu ya. Nah, kalau alfanya di sini, maka sisi di depan alfa itu adalah sisi depan. Lalu sisi samping alfa itu adalah sisi samping. Dan sisi miringnya sebenarnya dia adalah hipotenus ya namanya ya. Tapi kita udah terlanjur pakai miring nih ya udah nggak apa-apa pakai miring gitu ya. Ya adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita akan punya tiga perbandingan dasar, perbandingan trigonometri yaitu namanya sin, cos, sama tan. Ingat, kalau di sini belum ada sudutnya, maka kita nggak bisa mencari perbandingannya. Jadi di sini harus ada sudut alfa, sudut alfa, sudut alfa. Nah, maka di sini akan diperoleh kalau sin itu adalah demi, kalau cos itu adalah sami, kalau tan itu adalah desa. Nah, ketiga perbandingan ini itu punya kebalikan. Kebalikannya dari sin itu namanya adalah kosekan. Kebalikannya dari cos itu adalah sekan. Dan kebalikannya dari tan itu adalah kotan. Nah, masing-masing harus ada alfanya. Alfa, alfa, alfa. Nah, maka di sini sama dengan langsung saja kebalikannya demi berarti mide. Kebalikannya sami berarti misa. Kebalikannya desa berarti sade. Gitu. Nah, misalkan kita mau mengganti arah sudutnya, gitu ya. Misalkan kita punya segitiga yang sama. Nah, di sini, nih Kak Nur cuma mau menunjukkan ganti sudutnya ya. Oh, di segitiga yang sama aja ya, teman-teman ya. Misalkan Kak Nur punya beta di sini. Nah, maka yang menjadi depan samping miringnya berubah. Dilihatnya di warnanya yang sama ya. Betanya kan ada di sini. Maka sisi depannya ini menjadi depannya beta. Kalau si alfa, sisi ini adalah sampingnya alfa, gitu. Nah, terus sampingnya beta, ini sisi samping, kalau miringnya sih sama, gitu ya. Oke, coba kita lihat satu soal untuk contoh yang trigonometri. Oke, contohnya kayak begini deh misalnya.
Nah, gini Casis juara. Coba deh kerjakan dulu bentar. Kira-kira jawabannya apa? Coba kerjakan 2 menit. Baik, sudah 2 menit. Coba kita bahas bersama ya. Nah, ini kan ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya Diki. Yang ditanya adalah nilai dari cos P. Maka si sudut P ini menjadi patokan sudut pandang kita. Ini P-nya nih, gitu kan. Nah, berarti kita harus mencari sisi depan. Ini sudut P, depannya mana nih? Ini depannya. Ini adalah sisi depan. Sampingnya jangan yang PR ya. PR ini tuh di depannya sudut siku-siku. Maka ini adalah sisi miring. Walaupun dia letaknya nggak miring, tapi dia adalah hipotenus yang sering kita sebut sebagai sisi miring gitu ya. Nah, berarti sisi sampingnya adalah PQ. Padahal yang dicari itu kan adalah cos P. Nah, cos itu perbandingan sami, samping miring. Miringnya udah dapet nih kita, yaitu 11 masalahnya. Jadi sampingnya berapa? Nah, sampingnya kita cari pakai Pitagoras. Si sampingnya itu kan sama dengan PQ. Nah, maka karena yang dicari adalah sisi tegak, pakai Pitagorasnya adalah miring kuadrat dikurangin sama depan kuadrat. Maka diperoleh dia adalah miringnya 11 kuadrat dikurangi depannya 7 kuadrat. Maka diperoleh berapa nih? 121 ya, dikurangi 49. Berapa Celsius juara? 121 kurangi 49 tuh ini kurangi 60, 71 kurangi 1 tambah 1, 72 ya? Bener nggak nih? 72 tambah 49. 1 tambah 1, oh ya bener ya. Dia sama dengan akar dari berapa tadi ya? 72. Nah, terus si 72 ini kita jabarkan sebagai 9 kali 8. 9 kali 8 tuh enggak deng. Bukan bukan 9 kali 8, ada yang lebih gede. Dijabarkan sebagai 36 kali 2. Nah, yang 36 tuh bisa diakar, dapat 6 akar 2. Maka kita dapat sampingnya itu adalah 6 akar 2 sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, bentuk ini bisa dituliskan sebagai 6 per 11 akar 2 ya, kayak yang opsi A. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang soal ini, Casis juara.
Untuk awalan ada kuadratnya itu gimana, Kak? Oh, ini pakai rumus Pitagoras, Rian. Nah, rumus Pitagoras itu emang apa namanya? Kalau cari sisi tegak itu miring kuadrat dikurangi tegak kuadrat yang satunya. Gitu. Boleh deh besok Kak Nur jabarin yang rumus Pitagorasnya mungkin ya. Ada lagi pertanyaan yang lain. Betul, Amelia pakai rumus teorema Pitagoras. Besok boleh Kak Nur jabarin yang rumus teorema Pitagoras ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lainnya? Oke, sama-sama. Rian sama Amelia. Baiklah. Nah, untuk yang rumus Pitagoras mungkin bakalan Kak Nur jelasin lebih lengkapnya besok ya. Sama ini kan trigonometri nggak cuman ini baru yang dasar banget. Besok Kak Nur lanjutin lagi untuk rumus trigonometri yang lainnya ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk malam hari ini mungkin materi kita cukup itu dulu ya. Besok kita akan lanjut ke paket 4 dan kalau masih ada waktunya kita bakalan lanjut ke trigonometri lagi. Begitu. Nah, untuk malam hari ini mari kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sama-sama, juara semua.